Jazakallah khair akhi. Ya, sahabat yang Allah muliakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian temu santai dengan teman-teman klub motor di Bandung. Ya, ini dari sahabat-sahabat Brigis, Moonraker, XTC, MBH Community, teman dari satu darah dan lainnya nih. Yang anak nggak bisa sebut nih karena anak nggak hafal ya. Tapi intinya pemirsa juga harus tahu dimanapun berada. Ya, ini teman-teman di Bandung semua nih, masya Allah. Ya, sehingga mudah-mudahan pertemuan kita kali ini betul-betul mendapatkan keberkahan dalam hidup untuk bisa selalu dimuliakan dengan silaturahmi sih ya. Ada riwayat dari Rasul, man arada yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, suruh sambung tali silaturahmi gitu lah. Ini basic banget bahasa agama kita begitu. Karena biar bagaimana Nabi mengatakan wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Apapun yang baik yang kalian inginkan, adanya itu di sisi Allah. Kita kan pengen stabil, apalagi pandemi kayak begini, betul bro. Nah, ekonomi goncang nih saat kapal oleng kapten, betul ya. Jadi pengen stabil, ya tentu stabilisasinya ya di sisi Allah. Maka Nabi mengatakan secara umum wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang kalian inginkan adanya itu di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah itu nggak mungkin kalian dapatkan, kata Rasul, kecuali mentaati Allah. Nah ini kan yang mungkin belum kita maksimalkan nih. Dunia sih udah tinggal mati doang yang belum, betul. Terus mau ngapain? Ya ayo maksimalkan. Hidup ini singkat bro, nggak lama. Ya kalau bicara umur kan kita mungkin Nabi hanya kasih bocoran umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70, betul. Ya alhamdulillah kalau sampai 70. Ini lagi musim orang mati. Ambulan di mana-mana gara-gara si COVID-19, betul. Yang namanya corona adalah awalnya. Ya, kita nggak tahu lah, intinya sudahlah kematian urusan Allah lah. Tapi kalau masih bisa berbuat baik, apa kata Nabi? Kalaupun esok terjadi kiamat, hari ini masih bisa menanam biji sebutir korma, tanam. Ya, karena di dunia ini kita berbekal. Jangan dibikin kepo sama dunia bro. Dunia ini tempat Nabi Adam diazab. Ya udah jangan berebut dunia sudah. Kita survive, dan saya yakin dengan bahasa biker, ya kami melalui MBI ini, wadah para biker di Indonesia ini, pengen mengajak teman-teman klub motor di Indonesia ini, udah yang paham biker cuma biker sudah. Orang nggak ada yang paham.
Kita pengen belajar pakai bahasa kita gitu loh. Kalau bicara survive, kita survivor loh di alam. Bertahan di jalan, bertahan di kemacetan. Ya udah lelah lah, udah capek gitu ya. Ini pengen ke depan nih, kalau bisa generasi berikutnya kan lebih baik. Ya dulu Sayyidina Ali mengatakan, jangan ajarkan anak-anakmu seperti kau diajarkan semasa kau dulu, karena mentalnya beda. Ya, karena anak ini bisa lebih dari kita gitu loh. Makanya Allah telah letakkan kemuliaan tersebut. Nah kita pengen Ustaz, oleh karena itu kita pengen belajar. Hayo atau belajar. Silaturahmi ini mudah-mudahan menginspirasi kita untuk tambah yakin bahwa ketemu dengan teman-teman itu mendatangkan kemaslahatan yang banyak. Nah, kita nggak berpanjang kata lah, karena kita pengen ini berdiskusi. Ya setelah ini kita pengen dialog santai. Karena pandemi ini membuat hati ini kayak kena racun judul. Ya, jangankan teman-teman yang lagi belajar, para ustadz saja kalau kurang digembleng sama agama, akhirnya orientasi hidupnya itu money, duit. Mau ngajar juga wani piro, astagfirullahaladzim. Agama kok dijual ya. Iyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nasihat buat para penyampai kebaikan ya. Kita di klub motor, kita di wadah-wadah keagamaan, jauhkan dirimu dari harta orang-orang kaya. Karena hidayah akan datang dengan keikhlasan dengan sendirinya, gitu ya. Iyaka wa qara'ima bi amwali. Wattaqi da'watal mazlum, kemas ucapan, jangan sampai ada orang yang terzolimi. Makanya likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun, semua ada tempatnya, ucapan ada tempatnya semua, betul. Nah, mudah-mudahan dengan bahasa baker ini ketemu nih kita nih. Kita bisa ngobrol santai, kita pengen yang terbaik buat hidup kita, keluarga kita, buat negeri kita tercinta Indonesia kalau perlu nih. Karena pasca pandemi ini banyak orang terkontaminasi keburukan. Bro, sebelum kita dialog pertanyaan jawabnya, kita pengen sedikit bahas tentang 4 racun hati. Kenapa mesti ngomong hati, Ustaz? Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, baik semua anggota tubuh kita. Kalau buruk, buruk semua anggota tubuh kita. Itu yang dibilang hati. Dan ternyata bro, hati itu punya racun. Ada 4 racun hati. Ini 4 racun hati ini rutin kita lakukan. Yang pertama apa dibilang sama Ibnu Rajab? Kita ini banyak bicara. Apalagi pandemi gini, order jarang. Ngobrol mulu ngobrol. Saat terus kita nggak boleh ngomong, yang ngelarang siapa bro? Nggak ada yang ngelarang. Cuma diingetin, jangan banyak ngomong. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Silakan ngomong, lawang memang mulut ini paketnya bibir, gigi, lidah ini untuk buat suara kok. Ya. Nabi aja mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, jangan banyak ngomong tanpa zikir di dalamnya. Kenapa? Karena beliau pun mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanu. Tidaklah seorang hamba dikatakan lurus sebelum hatinya lurus. Dan hati tidak dikatakan lurus sebelum ucapannya lurus. Karena mulut ini corong hati bro. Hati ini tergantung jendela. Jendelanya itu kalau nggak mata telinga. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Kalau yang kau lihat baik, yang kau dengar baik, hatimu baik, yang keluar baik. Tapi kalau yang kau lihat keburukan, yang kau dengar keburukan, hatimu buruk, yang keluar ya kebun binatang. Ya dulu kita di tempat-tempat yang kayak begitu, yang kita lihat yang buruk-buruk, denger juga gitu kan. Sekali ngomong gue nggak jauh dari jeng 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 gitu. Itu mah gimana yang kita lihat, gimana yang kita dengar lah ya. Tapi enggak. Terus gimana Ustaz? Nabi yang mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak ngomong tanpa zikir tak terasa mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Dan sejauh-jauh hamba di sisi Allah di akhirat nanti yang hatinya keras. Terus ada contoh gak Ustaz solusinya? Sebenarnya kalau nggak ngomong meriang Ustaz. Aduh. Ya, makanya gini, kita kalau lagi ngobrol, wah bro, gila bro, tadi gue kena macet, masya Allah.
Waduh, nyaris gak nyampe. Tapi alhamdulillah, kesel pengen naik hantu. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu loh. Jadi endingnya itu istighfar. Karena kita nggak bisa ngilangin begitu aja kebiasaan rutinitas kita kan, karena ada bahasa yang mungkin kalau saya sih bilang sama teman-teman MB itu bahkan judul-judul kajian saja kalau yang bukan biker kesinggung. Contohnya apa? Ya kayak gaspol, jatuh bego gitu kan, itu kan istilah bahasa anak motor gitu ya. Kalau yang nggak paham, judulnya ngaco amat gitu. Nggak, memang seperti itulah bahasa kita. Iya. Jadi endingnya gitu loh. Kesel sama orang yang manusia lah, bohong kalau nggak kesel. Apalagi kita pakai 2 tak ngegas mulu, betul kayak orangnya, betul kan? Kan saya pernah bilang di teman-teman biker di Bandung ini, kalau para biker tinggal tergantung karakter motornya. Ya, motor 2 tak itu kan ngegasnya paling enak. Orang-orangnya gampang ngegas biasanya gitu loh. Matic juga begitu ya. Sampai moge juga sama. Padahal teknologi motor nggak ngerubah kita harusnya ya. Cuma karena keseringan pakai jadi begitu. Oke lah, kelas lah. Intinya kita yang ngerti. Kesel boleh, aduh kesel sama ini kurang ajar nih orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, cuma segini, ngayal dapat bagus ya. Jadi biong biar gedean dikit 2,5%, malah dikasih segini. Ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Gitu loh. Nah itu, jangan sampai kita nggak begitu bro. Karena kalau kita nggak begitu, ngomong kita banyak ini bahaya. Dari kemarin kita masuk TUD itu ada yang kita rutinkan. Makanya informasiin dong ke kami melalui Kang Alfa, Kang Riki pada nih, di mana tongkrongan anak-anak motor di Bandung ini kita datengin buat stand up dakwah. Ya, TUD namanya. TUD tunggu Ustadz datang gitu loh ya. Kalau di Jakarta udah biasa. Kita datengin tempat-tempat kayak gini. Ya udah yang mau ngopi sok, kita lagi ngobrol santai. Kalau dulu kan live music betul kan? Karena udah tahu musik kayak begini, ini kan live dakwah lebih asik. Ngomong sebentar tapi asik, seru gitu lah. Bisa kita TUD nanti insya Allah. Hati-hati yang pertama, jangan banyak bicara. Man kasratul kalam, man kasura saqatuhu. Wa man kasura saqatuhu kasrat zunubuhu. Wa man kasra zunubuhu kanatin nar aulabi. Karena orang kalau banyak ngomong tanpa zikir, itu banyak jatuhnya, banyak salahnya. Orang kalau banyak salah, banyak dosanya. Orang kalau banyak dosanya, ya kanatin nar aulabihi, neraka tempat baliknya. Bukan mati gara-gara ngebohong, gara-gara ngomong seenaknya aja. Cuma karakter penghuni neraka kita miliki bro. Apa karakter penghuni neraka? Gampang emosi. Orientasinya dunia bukan akhirat tuh penghuni-penghuni neraka. Kalau orang karakter penghuni surga, qaribin, hayyin, sahlin. Jadi orang yang gampang akrab, hayyin lembut, sahlin mudah. Orang kalau hijrah, betul-betul diterima hijrahnya sama Allah, 3 karakter ini pegang. Qaribin, jadi gampang akrab. Sekarang kan antar geng-geng motor kan Masya Allah ya. Teman-teman Bregies ketemu Monreker, XTC, EP dan lain sebagainya. Satu darah, bro, assalamualaikum. Dulu nama assalamualaikum bro ya. Sekarang assalamualaikum, gimana bro? Karena tradisi. Dan ketemu nggak usah kepel-kepelan, sekarang lagi model gara-gara pandemi ini. Salaman teh gini, kan bro. Dalam Islam itu menunjukkan senjata pukulan apa haram, tetap salaman. Kan pandemi, Ustaz, ya kan ada hand sanitizer. Salaman kalau belum dilepas rontok dosa, bukan begini-beginian, begini gitu loh. Ini saya lagi ngeliat teman-teman biker dari Jakarta juga gitu. Apa kabar bro? Kayak mau gelut. Jangan. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum. Itu antum 5 orang ya, kalau emang antum waswas hand sanitizer buat per 5 orang. Kayak nggak usah gitu-gitu banget lah ya. Repot lah. Intinya sudahlah, ini ada teknik yang diajarkan gitu loh. Tapi kemudian yang kedua, di racun hati yang kedua itu ada istilah banyak makan. Pandemi Ustaz, income kurang, pengeluaran besar Ustaz, orang banyak ngelamun, banyak makan, banyak ngemil, akhirnya ngudut Ustaz. Susah ini Ustaz sohib masalahnya. Ya. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Padahal kata Nabi, ma mala abna adam wi'an sarun min batni. Bihas ibn adam luqaimat yatman bihasad. Wa ila kata Nabi, wa in kana la mahala fasulusun li ta'ami wa sulusun li sarabi wa sulusun li nafasi. Bejana yang paling buruk dimiliki oleh anak Adam itu perut.
Ma malabna Adam wi'an sarmin bati. Lebih buruk daripada bejana apapun. Kenapa? Karena perut ini selalu kurang. Sekarang lapar, makan kenyang, besok lapar lagi. Gampang sekali ini perutnya. Maka dikatakan, kata Nabi, bihas ibni Adam luqaimat yatman bihas solbu. Anak Adam harus paham, makan sekedar ketika lapar baru makan. Berhenti sebelum kenyang. Pegang prinsip kayak begitu. Ya kalau bicara karakter tubuh mah, masya Allah. Ada orang makan dikit badannya gemuk, ada makan banyak, kurus-kurus itu terserah Allah lah. Tapi yang penting hidup ini bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Ya, hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Makanya Nabi mengatakan bahwa kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahqqu bi. Setiap daging di badan kita tumbuh dengan fulus uang yang haram, neraka lebih berhak. Nah, kita nggak pengen anak kita ini mengulang kesalahan kita di masa lalu, bro. Ya, kita pengen yang halal-halal saja, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan heran, banyak orang-orang yang pernah punya masa lalu karena nggak bisa milih takdir. Ya Allah, Ustaz, saya pernah ngomong kok di sini di tempat-tempat Arbaiker di Bandung ini, andai aku bisa memilih takdir, betul. Aku pengen terlahir di keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai aku bisa memilih takdir, aku pengen punya ayah seperti Abu Bakar. Atau seperti Umar ibn Khattab, sang pemberani yang iblis saja lari ngeliat dia. Andai aku bisa memilih takdir, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan, orang tajir yang hartanya sampai sekarang ada di Madinah. Pengen. Andai aku bisa memilih takdir, aku pengen jadi anaknya Ali bin Abi Thalib, orang yang cerdas. Cuma kan itulah ayahku, itulah ibuku, yang dulu ketika aku terlahir mereka bermanfaat, atau kelak aku yang bermanfaat buat mereka. Ini takdir, bro. Jangan banyak mengeluh. La tayasu min rahmatillah. Jangan suka putus dari rahmat Allah. Asiknya agama ini apa? Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, bukan awal. Jangan pernah ngutak-ngatik siapa dia dulu. Lihat dia sekarang. Itu dalam prinsip pergaulan di agama Islam. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, bukan awal. Ya, jadi jangan pernah bicara tentang siapa dia dulu. Ya, lihat siapa dia sekarang. Masya Allah, asik kan agama seperti itu ya. Ada orang yang masuk surga dijadiin nabi, dijadiin rasul, dijadiin sahabat nabi, dijadikan ulama, tabiin ya. Ada juga dijadikan orang-orang soleh. Tapi ada juga orang yang baru taubat meninggal di tengah jalan, surga. Jaminannya kenapa? Karena dia berusaha untuk bertobat. Asiknya Islam begitu. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Hadis qudsi. Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau kau nanti datang berjumpa denganku di akhirat, kau seret dosamu seluas langit dan bumi. Kau minta ampun kepadaku, sementara kau tak pernah mendua hati dalam beribadah kepadaku. Kudatangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Masya Allah. Ya ibadi, lau dhunubuka ananas sama'. Kalaupun dosamu menjulang tinggi bakwan yang paling tinggi, kau datang kepadaku memohon ampun, tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Masya Allah. Itu Allah Ghafurur Rahim. Makanya ketika kita merasakan susah di pasca pandemi nih, bro, ya, ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Suruh jujur. Ini gara-gara futur tumpang tindih masalah, kita nggak bisa offline, kita nggak kajian, down iman kita. Akhirnya ada maksiat yang kita rutinkan nih, karena kita nggak ketemu teman lama kan, nggak saling menasihatkan, nggak saling mendoakan di antara kita. Allah mengatakan bima kasabat aydikum, ulah tanganmu sendiri. Ya, Nabi mengatakan bahwa yang namanya seseorang itu terhalang dari rezeki karena maksiat yang dia lakukan. Innar rajula, sesungguhnya lelaki, seseorang itu ditahan rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Maka Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah terima ampunan, buru-buru istighfar, bro. Istighfar sudah. Waduh, bro, gawean gua goncang nih gara-gara si corona nih, bener. Ini pandemi, waduh, bener-bener nggak ada income, pengeluaran wajib, income kurang kan. Ya Allah, istighfar, bro, nggak usah khawatir ya. Allah jamin kita, kalau Allah khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in. Allah menciptakan pasti mencukupi. Mungkin ini ujian buat kita, tapi kita berhusnuzon. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Dengan berhusnuzon itu apa? Allah akan mudahkan kemuliaan buat kita. Jangan pernah berburuk sangka. La tayasu min rahmatillah tadi. Jangan putus dari rahmat
Allah. Taib, itu yang kedua. Jangan banyak makan. Bukan berarti nggak boleh makan. Pelajaran paling gampang kemarin di Ramadan, bro. Ya, nggak ada orang miskin di Ramadan. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang berpuasa itu diberikan kebahagiaan. Apa? Bahagia ketika berbuka. Betul? Antum yang puasa kemarin, nggak ada yang asem mukanya ketika mau buka. Nggak ada orang miskin Ramadan. Ya. Harusnya itu pelajaran sebulan, bro. Masuk bulan Syawal, puasa Syawal. Puasa Senin Kemis, puasa yang mulbit. Hidup minimalis. Jangan khawatir, ini mah bangga banget masuk bulan Syawal. Yes, bulan Syawal. Puasa lagi. Ngopi deh. Jangan, harusnya, oh iya ada kebaikan di bulan Ramadan, ku akan biaskan di bulan-bulan yang lain. Harusnya seperti itu. Ya intinya jangan banyak makan. Yang ketiga, berlebihan dalam bergaul. Ya ini kita udah ngalamin, kita jago-jago gaul semua nih. Teman-teman gaul semua ya. Tapi ingat, ada berapa model pergaulan kata Ibnu Rajab. Pergaulan yang pertama ya, bergaulah seperti orang yang mengkonsumsi makanan lezat dan bergizi. Cari teman yang asik, yang bermanfaat. Karena almar'u ala dini khalili, karena orang tergantung agama temannya. Jadi cari teman tuh yang asik, yang bermanfaat, kayak kita makan makanan yang bergizi. 4 sehat 5 ajib, ya sempurna kita insyaallah ya. Kita makan gitu. Yang kedua, ada pergaulan seperti orang yang minum obat. Suplemen. Ya memang kita perlu obat, perlu suplemen, cuman nggak bisa tiap hari minum obat. Nggak boleh. Kayak kita berteman sama ulama, sama ustadz ya. Sesekali perlu bro kita ketemu, walaupun sebulan sekali, sebulan 2 kali ini perlu. Makanya Kang, kalau kita lagi ke Bandung kita langsung kotak ya, kita bisa ngomong bersantai kayak gini gitu ya. Tapi kalau tiap hari ketemu bingung juga tuh kapan gawenya ya. Kayak begitu tuh. Kita berteman sama guru, sama teman-teman kita yang mungkin lebih senior dalam keagamaan, ya itu kayak minum obat, minum suplemen. Tapi kalau tiap hari romanya kita nggak ada waktu, kita harus survive juga untuk urusan dunia, betul? Ya, karena kita berprinsip al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan harta dan jiwa. Ayo sukses bro, taklukkan dunia jadi orang kaya. Tujuannya apa? Jihad. Ya, kita perlu bantu teman-teman kita nih yang nggak punya modal. Kita bukain franchise kalau perlu sudah. Yang penting satu akidah. Ya, kita tolong-menolongnya sama. Insya Allah nggak nutup kemungkinan, informasikan lah. Memang kita bisa bareng-bareng kok. Ya, kita nggak bisa sendiri, ajak teman-teman untuk bareng-bareng semua, masya Allah. Tadi saya dengar kabar dari Kang Kiki ya, masalah air di satu tempat yang beliau tahu nanti. Ya, udah teman-teman dari MBI standby, kasih bocoran aja bro ya. Siap ya, masya Allah. Kalau perlu kita bikinin masjid di sana insya Allah. Kompak aja sih, kompak. Ya insya Allah nggak ada yang lemah kalau kita bareng-bareng insya Allah bro. Apalagi untuk urusan kebaikan, betul ya. Fastabiqul khairan. Ya cari teman yang begitu. Dan yang buruk ini yang ketiga, yakni orang yang bergaul seperti mengkonsumsi racun. Yang makin hari makin lemah. Racun hati. Teman yang baik itu kan kalau bahasa ulama, sodiku kaman abgak laman ada hakam. Teman kamu itu teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu bro. Teman yang hebat, yang baik buat kamu tuh sedih kalau kamu kembali ke masa lalu. Ya lu kenapa bro, balik lagi bro. Aduh gue sedih, gue gak bisa begini. Teman yang asik nih. Bukan malah, wih gila nih hebat banget, mabok nyungsrep. Hebat, mabok nyungsrep hebat. Ini teman EO nih, begini. Orang di sini bilang hebat. Teman yang hebat itu teman yang mau menarik temannya ke jalan yang betul. Udah bro. Kalau bisa jangan. Ya, kata Umar Ibn Khattab, orang yang nggak pernah merasakan kesyirikan hidup di zaman jahiliyah akan menggampangkan syirik. Sama dengan masa lalu. Kamu mau ngapain? Bangga dengan nggak sholat, bangga dengan hal-hal yang negatif. Aku pernah seperti sudah kelas tinggalkan. Ajak. Karena biar bagaimana dakwah dengan bahasa persahabatan lebih gampang. Ya teman-teman yang tahu di lapangan, kayak kita ngomong sama biker, sama biker asik ngomong, kita bebas. Antum lebih tahu, udah jangan, tolong jangan. Ini awalnya begini memang. Masa muda jangan hilang gara-gara kita banyak ketongkrong, nggak baca, nggak ngaji, nggak belajar. Ujungnya nggak jelas. Umur sebentar bro, nggak lama. Masa muda tuh nggak lama. Nasihati. Ya. Dan yang lebih fatal lagi apa? Ya ini berteman dengan sesuatu yang mematikan. Mematikan, masya Allah. Jadi betul-betul memang kayak orang yang bergaul kemudian pergaulannya ini
kepada orang-orang yang mendatangkan keburukan, di mana bisa menimbulkan kebinasan secara total. Kita nggak lihat dalam bergaul itu kan perlu kita berpikir apa manfaat saya buat dia. Ya, jadi bukan bagaimana ngambil manfaat dari dia. Itu kalau cara belajar kita ngelihat guru begitu boleh. Saya akan ambil manfaat boleh. Tapi kalau dalam bergaul, apa manfaat gue buat dia? Gue bukan gak mau bergaul, gue rasa gue gak ada manfaat. Akhirnya gue diwarnai nanti. Karena dalam pergaulan itu kan mewarnai, bukan diwarnai. Ya kalau kira-kira bakal kita diwarnai dengan yang gak baik, mendingan gak usah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Masya Allah. Ya, jadi betul-betul paham nih, sehingga nggak berlebihan dalam hal pergaulan. Kemudian yang keempat apa? Banyak memandang. Ini banyak orang yang terjebak dalam kesalahan. Kata Rasul, an-nazru sahmun masmumun min siham iblis. Faman gadda basarahu lillah aurasahu lahu khalawatan yajidha fi qalbi ila yaumi yalqahu. Pandangan mata itu kayak panah iblis yang bisa menyambar. Kadang-kadang kita ngasih kode aja orang bisa paham, bro. Di ekor mata kita bisa berjanji. Ya makanya ada istilah ain. Ain itu sambaran ain lebih kejam dari takdir. Takdir yang buruk. Ya kenapa? Karena orang bisa, kita ini kayak kita tinggal di kampung, jangan memancing fitnah orang memandang kita. Ya sesuaikan dengan orang kampung tersebut. Jangan berlebihan. Takutnya orang tuh, wih, ini orang sombong banget, wih. Nah itu sambaran mata, takutnya kita kenapa-napa tuh. Ya makanya ada dengan pandangan mata. Intinya orang yang bisa menjaga pandangan matanya, wallahi Allah jaga kemuliaan dirinya insya Allah. Kenapa? Ghadul basar itu merupakan hal yang baik untuk mencegah keburukan. Inti yang kita bahas dalam mukadimah bahasan kita ini, hati-hati dengan 4 racun hati. Ya Pak? Yang pertama, jangan banyak bicara tanpa zikir. Yang kedua, jangan banyak makan. Ya makan sekedar saja. Ya artinya jangan berlebihan. Khawatirnya perut kita kan terbagi 3, makan, air, napas. Kita yang tahu. Kalau 2 genggam cukup, kata Nabi cukup. Wa ilam la mahala. Kalau memang 2 genggam nggak cukup, terserah kamu. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara makan kita nggak bisa minum. Jangan gara-gara minum kita nggak bisa napas. Dibagi 3 nih perut. Yang tahu kita orang nggak ada yang paham masalah itu. Ya. Kemudian hati-hati dengan bergaul. Ya, kita sudah tahu bagaimana pergaulan dalam kehidupan. Kalau memang nggak baik, jangan mengulang keburukan. Ya, kalau perlu wabki ala khati'ati, tangisi dosa kita di masa lalu. Dan yang terakhir, jaga pandangan. Ada panah iblis di mata kita ini, ya, yang bisa mendatangkan keburukan. Gara-gara melihat, pengen mendekat. Gara-gara mendekat, pengen menyentuh. Gara-gara menyentuh, kemaluan mengiyakan. Akhirnya fitnah yang terjadi. Ya, mudah-mudahan di pandemi ini kita nggak tergoncang. Ya. Intinya itu yang kita jadikan mukadimah. Bro, silakan yang mau bertanya, yang kira-kira yang dibahas atau di luar ini kita pengen dialog. Silakan, fadhil. Nah. Ya. Ustaz, terima kasih banyak. Masya Ya. Allah. Berarti mengulangi saja dan meninggalkan semua ya. Aku bingung nggak boleh ngomong. Iya, mau. Isi gitu. Ngomong nggak boleh makan, tapi boleh kopi kemarin bisa kopi gitu. 2 hal yang Masya Allah. So kan, ini waktunya kita bisa diskusi. Masya Allah, saya mau nanya. Woi, kamu paling daulah. Daulah nanya juga. Oke. Tadi pakai Ya. yang lain bisa ikut dengar. Ya. Kang Uki, Badar. Di bagian yang pertama Ustaz menyebutkan 3 karakter orang hijrah, tapi tadi baru 1 yang disebutin Qoribin, gampang atau kalau boleh tahu tadi lagi apa Ustaz? Barakallahu fiik ya. Karakter orang yang mulia dengan hijrahnya itu karakter penghuni surga. Kita ukur diri kita, ana udah hijrah nih Tat, tapi karakter hijrah yang baik itu bagi ya bro, ente kalau sudah merasa beribadah, berbuat baik, hijrah, pertontonkan bahwa ente jadi orang yang gampang akrab. Karena ada orang setelah hijrah, belajar agama, jadi nggak gaul. Bahkan temannya bilang, gue sih mendingan dia yang dulu, Tat. Waktu belum taubat, seru. Karena pas sudah taubat, Tat, ya Allah, Tat, orang salah sama dia, Tat. Cuma dia yang bener. Gue takut dia mati jalan sendiri, Tat, nggak ada yang gotong gitu ya.
Ini kan bahaya lagi. Jadi orang yang gampang akrab Qoribin. Hayyin lembut. Yang tadinya gampang ngegas tergantung karakter motor yang saya bahas tadi ya. Sekarang enggak, emang lembut. Ya, apalagi kita orang laki nih bro. Kata Rasul apa? Khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki yang paling lembut dengan perempuan-perempuan kalian. Siapa perempuan-perempuan kalian? Ibumu. Siapa perempuan-perempuan kalian? Adik kakak perempuanmu. Siapa orang yang paling lembut di antara kalian? Ya, yang kami lembut. Istrimu. Ya, istilahnya kalau sampai istri berbuat salah, suami ini menangis bukan karena sedih begana, ya pegel karena nanggung dosa, gitu loh. Ini karakter orang-orang yang mulia. Jadi orang yang seperti itu, orang yang hayyin, lembut. Sahlin, mudah. Mudah nih artinya gini bro. Ya kayak teman minjem duit, gue janji ntar 2 minggu lagi gue bayar bro. Pas 2 minggu tegur bro, besok 2 minggu nih, ya bisa bayar gak? Aduh minta maaf banget belum bisa, tapi qadarullah insya Allah mudah-mudahan anak usahakan besok pagi apapun jawabannya anak kasih kabar sama kamu insya Allah. Sebelum waktunya sampai dia telepon bro, boleh anak nggak bisa, tapi anak punya barang, punya apa? Kalau emang harus ada jaminan. Nah, temannya bilang ya udah gampang deh. Yang penting emang betul kamu nggak mampu, jangan alasan qadarullah gitu ya. Giliran mau minjem ada dandan pakai tanco rambut. Kemana kan mau minjem? Giliran ditagih mah afwan akhi, kalau enggak qadarullah. Ya gimana mau sukses kita kalau gitu. Ya sudah. Kalau memang betul dia memang nggak sanggup, ya udah. Sahlin tuh, gampang. Kita teh masuk ke masjid, ya sendal ketuker, ya ada sendal sama modelnya cuma beda nomor. Atau 43, yang satu 39. Bukan kesel ketawa geli, kenapa ketawa sendal ini? Sendal saya tuh 43 ketuker sama yang 39. Kok ketawa, kebayang tuh jalannya susah tuh yang ngambil gitu kan. Jadi digampangin, nggak terus ngegas. Wah ini sih cari penyakit nih, bukan begitu bahasanya ya. Itu orang yang mudah. 3 bro ya, Qoribin, hayyin, sahlin. Foto, silakan yang lain. Masya Allah. Terima kasih banyak. Iya. Hadiah dari MK Clothing ini, tapi udah bukan Itu kita kasih ini ada gantungan limited edition Ustaz Subhan ya bro. Ya. Kalau kita kasih baju kita nggak enak, dia yang punya apa? Baik, silakan Kang. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Afwan Ustaz. Iya. Yang saya dari pahami itu yang tadi 4 perkara itu. Iya. Itu yang angkanya itu. Apakah yang 1.1, poin 2, poin 3 itu yang kita lakukan itu adalah yang 4 itu atau dari hanya 4 poin aja itu aja saja? Dalam pergaulan ya? Ya. Ibnu Rajab hanya menginformasikan tentang model-model pergaulan. Jadi pergaulan yang baik itu 1, 2, yang bahaya 3, 4. Yang satu, yang pertama tadi bahasa pergaulan itu kelompok orang yang bergaul seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Karena kita butuh teman bro, butuh ngobrol, butuh teman, tapi teman yang asik, teman yang menyehatkan kita. Habis bergaul sama dia, pulang tuh bawa ilmu nih kayak sekarang gini nih, teman-teman yang oke nih. Ya, yang memang kita nih butuh begini, ya kan udah lama kita nggak ketemu, sekali ketemu kan asik seru gitu ya, yang begini. Atau yang kedua kata Ibnu Rajab ya, orang yang berteman kayak mengkonsumsi obat. Perlu obat nggak? Perlu lah lagi sakit, tapi nggak bisa tiap hari kita minum obat, ketergantungan dong. Ya sesekali aja lah. Yang ketiga yakni orang yang mengkonsumsi bergaul dengan mereka yang mengkonsumsi penyakit. Ya, yang tahu resikonya kalau bergaul sama dia ini kayak kena racun di badannya. Akhirnya bertahap kita makin jauh dari agama, futur timbulnya. Hati-hati nih, kembali ke masa lalu. Bukan berarti kita kalau sudah hijrah kita nggak boleh ke teman-teman kita yang dulu. Justru pertemanan kita ini bro bukan sesuatu yang tidak sengaja, udah tercatat di Lauhil Mahfuz. Makanya antara kita ini bisa ngomong santai, karena memang Allah ciptakan kita dengan wajah dan suku bangsa yang berbeda, karakter yang sama-sama beggar. Yang paham beggar saya cuma beggar dengan bahasa seperti ini gitu ya. Nah yang paling bahaya itu orang yang bergaul dengan sesuatu yang mematikan. Ya kita berteman sama orang yang nggak membuka pintu tobat, nggak membuka pintu kebaikan. Nah kalau kita sudah tahu bakal bahaya ya jauhkan. Makanya ada istilah usulul fiqh itu ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Itu lebih menyelamatkan akidah gitu. Iya, otomatis karena kita yang tahu kan, kita yang tahu iman naik turun, yang tahu turun naik iman kan yang punya iman. Gue nih bukan gak mau dateng, gue pasti nimbrung gitu loh ya. Dia yang tahu ya. Karena kan kita nggak bisa juga bilang nih orang begini, nggak, jangan jadi hakim buat agama orang lain ya. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, betul, jazakallah. Fil apa nih Fil? Ukuran gedenya sama, anak nggak tahu ukuran ini Fil. Ini Fil, kita ucapin terima kasih dulu Fil, dari apa nih? Terima kasih banyak kepada MK Clothing. Masya Allah, sama sih. Udah kopi, Mang Kiki. Enggak aja. Sebul hajat. Baik, Kang. Dia Kang hadiah Kang. Ukurannya apa ukurannya? Bisa itu kan ada goyang. Oh, benar. Yang penting mah sah lah, salah ya. Sah. Baik, silakan Kang. Ya, fadhal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, gambaran serta cara menjaga silaturahmi para sahabat Rasul itu seperti apa? Masya Allah. Pertanyaannya simpel nih, tapi ngena nih. Menjaga silaturahmi ya. Nah, sahabat-sahabat Nabi dulu. Nah, yang pasti tidak ada satu sahabat pun yang tidak tahu rumah Rasul. Ini kita kurang nih. Kita masih nggak tahu rumah guru kita di mana. Dan para sahabat itu selalu tahu rumah sahabat lainnya. Makanya ada orang yang dijamin surga sama Allah, orang yang mendatangi saudaranya di tempat yang paling jauh. Cuma sekedar ingin mengetahui bagaimana keadaannya. Nah, makanya tadi kalau basic kita memang bersahabat karena Allah, gitu ya. Dan kita akan berpikir manfaat kita apa buat sahabat kita. Kenapa sih mesti cari dia? Gue cuma bisa bermanfaat buat dia, karena nggak ada yang bisa ngomongin dia kecuali gue. Ini cakep ya. Ya, jadi cinta yang sejati itu kan ketika kita bisa mencintai sahabat kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Ini yang kita timbul cinta sama teman-teman biker di Bandung gitu ini. Anak ngerong-ngerong Alvin loh, jujur loh. Pin, gue kapan ke Bandung? Gue mau kalau ceramah di masjid kagak ada anak biker buat apaan? Gitu loh. Justru keluarga anak para biker nggak bisa. Sampai kita bikin MBI. MBI itu bukan klub, bukan geng motor, bukan. Cuma wadah dialognya para biker. Gitu loh. Ayo, mungkin nggak semua ustadz tahu cara ngomong ke biker, kita bisa lebih rileks gitu loh. Bismillah. Makanya mudah-mudahan jadi cinta yang sejati di antara kita dalam persahabatan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, makin hangat kita umpan lagu. Pilih dulu, aja besok lagi ya. Bagaimana cara istiqomah atau hijrah yang sesungguhnya supaya kita terus tetap hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Silakan Ustaz. Ya. Tips. Maaf. Ini pertanyaan keberapa itu dari kemarin? 1018. Allah. Iya, taib. Ya. Ini ada yang tanya tentang tips istiqomah ini. Istiqomah, ente tahu nggak? Ente minta istiqomah artinya apa istiqomah? Hah? Terus di jalan Allah itu teh nian sarahnya itu apa? Penjabarannya. Istiqomah itu artinya meminta kemantapan hati dari Allah untuk selalu berbuat baik. Dalam bahasa Arab itu ada istilah asata qaimah, asata tolak, kayak ustadzun asatadzah, orang yang memiliki kepandaian suatu gitu. Tapi kalau istiqomah, istamala, istaf'ala, tolak meminta. Jadi istiqomah itu meminta kepada Allah untuk selalu bisa berbuat baik. Nah berarti kuncinya apa? Ente harus hafal nama Allah. Ini lucu diantara kita minta ke Allah yang kita nggak hafal namanya. Padahal walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut.
Cuma berapa banyak orang yang minta ke Allah yang dia tidak kenal. Makanya kalau di MBI saya selalu bilang wajib menghafal nama Allah. Nah, karena kedepannya ente bakal minta kepada Allah yang ente nggak kenal, kebayang tidak? Ente sholat ke Allah yang ente nggak kenal, tapi nangis. Ajib. Sandiwara. Ya orang kalau menangis ke sesuatu yang jelas. Makanya istiqomah begitu bro. Ente pengen istiqomah, apalkan dulu nama Allah. Ya mungkin sehari 10, sehari 5 nggak apa-apa, yang penting terus. Nggak sampai sebulan juga apalah. Ya nama-nama Allah mudah sekali untuk dihafal gitu ya. Kemudian orang yang sudah hijrah supaya bisa istiqomah, perhatikan. Yang pertama dia wajib belajar. Apa? Wajib belajar. Ya, biker juga mesti belajar. Waduh, jangan cuma narik gas doang ya. Buat apa tuh? Belajar, tapi dengan bahasa kita ya. Terserah ente maunya gimana. Kita jemput bola. Karena kalau anak giring ke masjid malah lepas sepatu tapi kalau di kafe asik kali gitu ya. Ente lah yang lebih paham lah. Ya, yang pertama harus belajar. Yang kedua, punya guru. Dekat sama ulama. Syukur-syukur antum digampangin umroh merutinkannya duduk sama ulama, syukur-syukur. Atau nanti insya Allah bro ya, kita lagi bikin kegiatan di Bogor nanti. Jadi ini masjid kita yang 3 lantai ini, kita akan panggil para syekh dari Yordan per 2 bulan nanti. Anak undang ente pada datang nanti ya. Nah, ya. Kita ngobrol sama guru kita langsung dari guru-guru besar kita nanti. Kemudian yang ketiga, tolong ente yang sudah hijrah kalau pengen istiqomah, jangan makan minum yang syubhat apalagi yang haram bro. Diperjelas aja, udahlah gitu, udah capek deh makan yang haram-haram yang nggak jelas, udahlah ya. Dia kedepannya nggak harus tahu kalau perlu baker bisa motong ayam, kambing, sapi, jelas siapa yang motong. Kalau perlu kita bikin RPH para baker, rumah potong hewan para baker, ngebuka lapangan kerja. Orang daging mah dicari, ya kalau orang tahu yang motong teh agamanya bagus, tat, masya Allah. Nah, dan yang terpenting apa? Pengen istiqomah, cari teman yang baik. Karena agamamu tergantung agama temanmu. Siapa teman yang baik? Yang sekarang datang di sini bro. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Now. Masya Allah. Ya, silakan, Pak ukurannya Pak kita nggak tahu nih Pak. Katanya sih S. Yang ya, Fadal, ini teman kita dari satu darah nih, kalau Fadal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin sedikit di luar bahasa kami ini, Ya. ini keresahan Ustaz. Oh, masya Allah, apa tuh? Jadi sedikit cerita beberapa tahun yang lalu saya sempat menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Cuma setelah saya berhijrah 4 tahun ini, beberapa kali saya datang mimpi. Iya. Beliau datang, nggak gimana-gimana, cuma bilang sono, bilang kangen ke saya. Dan ketika itu saya kirim Al-Fatihah ke beliau. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk minta maaf ke keluarganya, Ustaz. Iya. Tapi dengan keluarganya justru diusir. Iya. Diusir dan bahkan saya diancam untuk dibunuh. Saya bilang kalau memang nyawa harus bayar nyawa silahkan. Karena ya kalau buat saya sih bukan hal yang sepele. Iya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Siap. Barakallahu fiik, masya Allah. Ini satu bukti datangkan hidayah itu terserah Allah. Bro, enti baru bicara satu orang yang enti habiskan nyawanya. Di zaman Rasul ada hikayat tentang orang yang membunuh 99 orang. Nah, tanggung-tanggung 99 dia itu nanti dikoleksi jari jangan-jangan nih ya. Sampai akhirnya dia datang ke seorang pendeta, dia bilang saya ini membunuh 99 orang. Saya pengen tobat. Kata itu pendeta, nggak ada yang mau ngampunin, kebanyakan yang dibunuh gitu. Oh, dibabain sekalian itu. Nah, cepet deh 100. Nah, datang ke orang soleh. Ini Rasulullah mengatakan, aku telah membunuh 100 orang, terakhir pendeta yang kubunuh. Bisakah aku bertobat? Dan adakah pintu tobat untukku? Kata orang alim ini, ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kau lakukan. Datanglah ke sebuah tempat, bertobatlah di sana.
Sehingga dia berjalan menuju tempat tersebut. Di tengah jalan dia mati. Malaikat aja bingung mau bawa kemana, neraka apa surga nih. Allah bilang, ukur lebih dekat ke tempat taubat atau ke tempat dia bermaksiat ketika dia membunuh. Lebih dekat ke tempat taubat. Kata Allah, adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Antum membunuh di mana? Antum dekat dengan tempat taubat. Allah ampun antum. Masya Allah. Cuma memang nggak segampang melupakan sesuatu yang orang nggak merasakan. Ya, masing-masing kita punya masa lalu. Ya, intinya si antum sudah betul. Datang ke keluarganya, meminta maaf dan lain sebagainya. Nah, kedepannya ini bukan dikirimkan ayat Al-Fatihah, tapi doa. Ya, boleh baca ayat sebelum berdoa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sebelum kita doakan orang yang kita sakiti, ya kita baca Al-Fatihah, baca surat apa silakan. Bertawasul dengan ayat itu boleh. Tapi doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian berbuat baiklah ke depan dan kita kumpul begini, bro. Kita pengen jangan lagi ada orang yang melakukan seperti yang saya lakukan gitu loh. Makanya bahasanya itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Saran anak ke ente sih perdalam agama. Ya, lancarin baca Quran, jiwa tenang dengan Quran insyaallah ya. Semoga Allah muliakan antum, barakallahu fik ya, masyaallah. Bro, yang ukurannya dong. Apa tuh? Never too late. Bulu mantap. Betul. Ya, silakan. Nah, ini mewakili Abraham kan baru masuk Islam. Oh. Akikah mau nanya sama Ustaz. Iya, akikah itu lu akikah, bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada teman kita yang baru mualaf nih, bro. Masya Allah. Ya, gini Pak Ustaz. Suatu saat saya diberikan saran oleh Ustaz di rumah ya. Katanya saya ini ya harus ekahan. Akikah. Saya juga ingin bertanya Ustaz, apakah ekahan ini wajib dilakukan? Apakah ekahan ini pada zaman Rasul itu ada atau kondisi saja? Siap, itu aja. Terima kasih Ustaz. Yo, barakallah. Hari ini aku udah ya. Sebelum potong B, jangan dipotong aja. Udah aman ya, Pak? Aman. Iya, bro. Akikah itu sunnah muakkad, tidak wajib. Sunnah muakkad tidak wajib ya. Tapi memang ditekankan sama Nabi, tergadaikan bayi dengan akikahnya. Nah, jadi ulama-ulama sih semua di akikah, nggak ada yang nggak di akikah. Ya, kalau orang tua kita nggak sanggup akikahin kita atau mungkin dulu dia nggak tahu. Nah, ketika kita sudah sanggup akikah sendiri aja. Makanya kalau di Bogor aneh buka tabung akikah, tabung korban. Jadi supaya nggak berat ya, sehari 10.000, sebulan 300, 3 bulan akikah, jadi kambing yang 900 kan cukup gitu loh. Nggak susah karena lihat manfaat akikahnya, bro. Tergadaikan bayi dengan akikahnya. Dengan akikah sempurna hidup ente. Nah, di Islam itu akikah laki-laki 2, perempuan 1. Ya, semoga dimudahkan insyaallah, bro ya. Barakallahu fiik. Now, mungkin lebih jelas, akikah itu saat seorang lahir kita bentuk eksekusi itu menyembelih kambing. oh iya, sebenarnya yang paling afdol akikah itu di hari yang ke-7, hari yang ke-14, hari yang ke-21. Yang tak berkhilaf hari ke-7. Bagaimana menghitung hari ke-7? Kalau bayi kita lahirnya Senin, hitung dari Senin. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Ahad, Minggu ini kita akikah karena lahirnya Senin, gitu ya. Allahu a'lam. Jadi, tapi kalau seandainya dulu kita belum di akikah, pendapat Imam Syafi'i mengatakan, dan kita orang Syafi'iyah di Indonesia ini, bahwa sampai kapanpun tergadaikan dengan akikah, sanggup potong kapan aja. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal cukup dengan korban jika jumlahnya sudah pas. Misalkan Idul Adha, ente sudah potong 2 hewan, ya cukup, nggak usah akikah. Karena akikah kan jumlah bilangan. Akikah sama kurban itu Ya sebenarnya kalau Imam Syafi'i itu berbeda, karena akikah kan dikaitkan dengan kelahiran, korban kan dikaitkan dengan kemampuan. Gitu ya. Saran aneh sih akikah, tabung akikah. Ya, atau terserah kalau punya uang, ya potonglah dengan yang gampang ya. Dan kalau akikah tuh buat Allah, jangan kebanyakan nawar. Jangan cari kambing yang lehernya kayak pulpen, kecil jangan. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ayo, betul.
Iya. Ada nggak fadilah keutamaan memaafkan, meminta maaf meskipun dia benar? Ayo. Itu memberikan jalan berupa apa? Ya, agar saya mau memberikan nih, kamu benar atau yang memaafkan untuk menghindari perkelahian. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perbedaan antara teman mah pasti selalu ada ya. Karakter ego laki-laki mah pastilah Bang jago. Susah untuk diininya. Sebenarnya dulu zaman Nabi ada tuh Bro Ki. Ada yang datang ke Nabi minta koalisi lah kalau bahasa kita sekarang ya. Satu bilang, "Ya Rasulullah, fulan kata wa kata, fulan kata wa kata." Kata yang satu, la, fulan kata wa kata, fulan kata wa kata. Rasul, dia begini begitu, begitu begini. Saya nggak demen sama dia. Satu bilang, dia Rasul yang begini begitu, begitu begini. Kata Nabi, la tuhaddisu ba'dukum ba'din, fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Saya nggak pengen mendengar kalian yang begini begitu, nggak pengen. Saya pengen kalian saling memaafkan karena saya pengen besok saya ketemu kalian hati saya bersih. Ya, bahkan ada sebuah riwayat dari Rasul bahwa Allah jamin sorga kepada siapa? Kepada orang yang berdebat, menghindari perdebatan, walaupun dia bisa menang, walaupun dia nggak salah, dengan rumah di sorga. Masya Allah. Sehingga, bro, jadilah orang yang pemaaf. Dan orang yang pemaaf itu orang yang dimuliakan sama Allah. Ya mungkin di satu saat kita di posisi yang seperti itu, Allah akan maafkan kita insya Allah. Ya kayak dulu lah ya. Kita dulu kalau kesenggol mah kita 2 kali senggol kan gitu ya kalau di motor. Kalau sekarang mah kalau perlu kita yang nyenggol, kita yang disenggol, kita yang minta maaf. Aduh, maaf, kok minta maaf? Ya kan kalau saya nggak disenggol, lagi ada saya di sini. Ngalah lah. Ya. Walaupun di jalan kurang lebih semuanya. Intinya memaafkan itu adalah gentleman, orang yang paling hebat, orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, kalau nggak terlalu penting-penting banget, karakter penghuni sorga bro, hayin, lembut. Udahlah cuma masalah begini, oke bro deh. Mungkin gue yang salah. Enggak bisa gue. Udah, mungkin gue yang salah. Karena mungkin gue nggak paham lo. Atau ya udahlah, gue menginspirasi lo untuk berbuat yang nggak baik sama gue. Intinya gue minta maaf. Sorry bro ya, itu gentle kayak gitu ya. Semoga manfaat insya Allah. Mudah-mudahan. Ada keutamaan juga ya berusaha mendamaikan. Iya. Itu buat yang berseterugi kita kasih 2 gantungan kunci. Biar buka YouTube Ustadz Subhan nanti ya. Ini ada di IG juga nanti ya. Antum kasih insya Allah ya. Masih apa hadiahnya? Oh, mantap Jaya. Itu buat yang mendamaikan. Mas Desok? Ada. Ada. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mungkin di luar tema kali ya. Atuh sok lah jangan jauh-jauh cuman. Kebetulan saya punya anak Alhamdulillah. 3 tahun lebih ya. Nah saat ini ya, seminggu ke belakang tuh sering bilang pengen disunat. Oh, masya Allah. Cuman kalau anak sendiri tuh sama istri ya kalau sunat ya tinggal sunat, kebetulan rezeki ada. Cuman karena saat ini tinggal sama mertua, ada sedikit bahasa nantinya dari mertua ke istri. Anak pertama itu nggak cukup pandai sunat. Apa? Dari segi biaya untuk acara itu kan nggak ada. Cuman kejadian pertanyaan itu mertua itu menyuruh untuk meminjam. Iya. Riba lah ya. Iya. Sedangkan anak tuh tahu ngeri banget itu dosanya. Iya. Cuma pertanyaan anak, bagaimana cara untuk menjelaskan kepada mertua, menjelaskan secara baik tidak menyakiti hatinya gitu, Ustaz. Agar dia paham. Mungkin segitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kita ada ini para baker, kita buka sunatan massal yuk, gitu loh. Sehingga antum gak usah lagi mikirin modal buat nyunatin anak deh. Kita panggilin nanti di tempat kita ada dokter-dokter yang biasa nyunatin kok. Kita siap kok melalui teman-teman MBI Bandung. Ya, jadi anak-anak antum yang pada belum sunat dah potong aja lah bareng-bareng pokoknya. Karena resikonya begitu tadi tuh, survive-nya antum buat anak hitanan kan memang harus jadi hitan kan. Kalau yang ada uang mah beres, kalau yang nggak ada kan atuh kumanya. Akhirnya menginspirasi buat minjem dengan cara riba. Udah gitu bank keliling makin bertumbuhan aja di pasca pandemi ini kan. Ya saran anak sih jauhkan, jangan terkontaminasi dengan riba. Makanya bro,
Ini silaturahmi ini penting loh. Jadi kita sama-sama tahu nih, ente tuh nggak sendiri gitu loh. Kita ini bareng-bareng udah kenal, jangan sampai enak nggak enak atau ngomong. Lidi sebatang bisa dipatahin bro. Kalau segenggam kan sulit dipatahin gitu. Ini yang saya pengen kayak begini. Dengan begini kan kita tahu tadi masalah air ya. Tadi sekarang masalah kita atau yang lain-lain. Tolong diinspirasiin. Dan dikasih tahu juga ke teman Kang Kiki dan lain sebagainya di teman-teman MBI Bandung nih supaya sampai ke kita gitu loh. Ya. Semoga Allah muliakan insyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah ya. Menarik juga tadi terkait sunat ke hajatan itu harus atau gimana? Hajatan apa bukan sudah setelah itu ya. Aulimu wala bisyah. Jadi kalau bicara walimatul urus perayaan itu ya sunnah untuk mengundang orang-orang soleh. Layak kulu tu'amak ila takiyun bro. Kalau perlu jangan sampai yang memakan makanan kalian orang yang tidak soleh. Ya silakan potong kambing, potong ayam, potong naon ya. Undang orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Orang-orang tua kita, sesepuh-sepuh kampung kita, guru-guru kita, supaya mereka mendoakan anak kita insyaallah gitu ya. Barakallah. Itu jadi pelatihan yang beli sunatan masalnya atau motong kabel. Harus. Kenapa kudu hari bahaya. Oke, siap. Masyaallah. Kan bener kan. Ayo ada lagi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Siap. mungkin sama sedikit keluar dari tema. Saya kan kebetulan bekerja di bidang produksi sepatu dan itu dalam setiap kali produksi memang selalu pasti ada masalah untuk entah itu dari mungkin secara mudahnya pengajuan bahan baru gitu seperti itu, dan itu langsung berhubungan dengan orang-orang yang memang dari Taiwan juga kadang diwakili oleh orang-orang dari Indonesia, dan di situ seringkali dari saya pribadi yang merasa berat tuh harus selalu mengeluarkan ataupun beralasan-alasan yang memang sebenarnya intinya berbohong demi kelancaran produksi dan lain-lain. Cuman yang setiap kali saya setelah beribadah yang selalu saya ingat dan menjadi pikiran untuk kedepannya, kenapa gitu saya nggak keluar aja dari pekerjaan itu, karena yang bikin berat itu harus selalu setiap kali kita keluar dari karakter kita sendiri, berbohong dan lain-lain untuk hanya sekedar menyelamatkan untuk produksi itu dan melindungi orang-orang yang memang kita sendiri nggak tahu hal yang seperti apa yang contoh kasusnya seperti dari perhitungan ataupun bersandiwara ketika mereka datang ke sini kita berikan sampel yang memang bukan yang selayaknya ada di produksi kita seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Ya, hukum asal berbohong memang haram. Itu kan dusta ya. Berarti hukum asalnya bohong itu dosa, ya antum harus jauhin dosa. Nah, kalau menjauhkan dosa itu kan ibadah. Ibadah semampunya. Kalau sekarang bisa resign itu lebih baik. Ya, tapi kalau memang belum bisa, ya bertahap. Ya, banyak beristighfar sambil mencari kerjaan lain. Nah, ya, kayak teman-teman yang di bank-bank riba itu kan bilang, kan riba nggak boleh, Ustaz. Cuman gimana, saya nggak mungkin, Ustaz, kalau resign saya makan apa nanti? Ya, sudah bertahap. Ya, banyak beristighfar sambil cari solusi. Karena ada ikatan-ikatan yang kita nggak bisa merubah nih. Mungkin pinjaman-pinjaman ke pabrik yang belum kita ganti atau apa. Intinya sih tetap hukum asalnya harus menjauh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan yang nggak baik. Itu hukum asalnya. Menjauhkannya ibadah. Ibadah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Jadi saran saya sih pelan-pelan cari kerjaan lain lah. Dan Anda doakan semoga antum punya pabrik sepatu insyaallah. Siap, masyaallah. Fadhal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nih XTC nih kayak motor malah nggak mau ngebobok knalpot lagi. Ya makanya yang baru-baru ngebobok taubat lah bro lah ya, karena manfaatnya. Ya bro, intinya ya bahwa Islam ini nggak menimbulkan kegaduhan. Apalagi kalau Ramadan, kerusakan nggak ditimbulkan. Ya Islam ini kan agama yang rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat gitu ya. Makanya segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan harus dijauhkan, haram. Ya makanya di MBI saya tekankan sekali bro, kalau perlu teman-teman biker yang sudah nimbrung di MBI, haram motor bodong. Kalau perlu harus tahu SOP pabrik. Ya, karena motor diciptakan ada yang buat dalam kota, buat macet, ada yang buat luar kota. Letakkan semua pada posisinya. Dan itu ada pahalanya bro. Karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu lah. Nah gitu gunanya apa? Motor itu kan dari zaman Rasul istilahnya itu kan kuda. Sekarang kuda besi namanya. Dulu mah kuda, moge, onta, ya kuda perang itu motor sport, itu kuda perang, kuda yang kenceng larinya itu wala adiyati doa itu ya. Atau mungkin keledai bagal mocil. Ya, atau mungkin yang kereta kuda sekarang mobil namanya, cuma berubah karena nggak mungkin dong kita pakai kuda kemana-mana kedubuk mana bro, kajian dulu udah nggak mungkin dong, repotnya. Jadi kembalikan ke hukum asalnya, jadi standar pabrik itu lebih baik. Ya semoga lo muliakan insyaallah ya barakallahu fiik. Ana yakin bro kalau ini dibumingkan sponsorship dari pabrik motor banyak loh buat kajian kita insyaallah. Nanti bisa ngadain nggak sponsorshipnya? Insya Allah ya kita usaha ini buat setiap kegiatan baker di Bandung ini. Ya insya Allah bro, biar pabrik-pabrik motor ngeker nih, kita nih yang bisa ngebalikin motor seperti semula, gitu. Karena kita yang ngerusak dulu. Bro. Amin. Ukurannya. Siap. Bro silakan motor. Baik, Ustaz. Nah juga Ustaz mungkin di penghujung acara Ustaz mungkin ada tips-tips Ustaz untuk teman-teman yang sudah hijrah ataupun baru yang akan hijrah Ustaz. Iya. Dan mungkin juga sedikit sharing saja sama sahabat kita. Ayo dong. Siapa-siapa yang untuk pindah proses saja, kabarnya ujian keluarga, teman ya. Terdekat, apalagi ya kepada Allah mau mungkin sempat ya mungkin di atas ujian sebagainya mana kan di satu kanan silakan duduki pelaminan telah disediakan. Pelaminan kayak pengantin lu Gi. Foto mangga. Ada tips atau sharing yang bisa disampaikan ke teman-teman Ustaz? Tips ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi juga Ustaz sudah menyebutkan beberapa tips dari istiqomah itu Ustaz ya. Itu juga memang benar tadi buat saya pribadi yang paling ngena itu Ustaz adalah benar ketika kita mau hijrah pindah berteman itu pindah lokasi. Iya berat ya. Berat adaptasi sekali, ulang. Apalagi ngerasain waktu SMP juga saya ada deh teman-temannya STC juga. Dan kita tuh dekat kan ya, maksudnya lebih dekat kadang-kadang daripada keluarga kita sendiri. Kita tuh sama baru daktunya sok lebih dekat pisan. Nah ketika tadi itu saat kita udah mulai hijrah, tapi baturan masih gitu kan ya. Tapi orang teh sayang pisan kayak baturan gitu. Nggak bisa terlepas. Iya nggak bisa. Terus selalu pengen dia hijrah, tapi dia ngasih hijrah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Allah izinkan. Nggak bisa gitu. Tapi kadang-kadang kita yang udah alhamdulillah kasih hidayah. Yang kita Ustaz tadi harus benar-benar lembut, laina gitu ya. Jadi ketika ketemu dia jangan, karena ada dulu juga waktu pertama kali hijrah ada sebelum anak keluar Ustaz ada aja yang keras tuh. Dan itu nggak ngaruh, nggak membuat kita ingin apa ya Ustaz pengen hijrah ya. Justru yang lembut itu kayak waktu dulu pertama kali anak keluar dinasihatin sama Ustaz benar-benar lembut tentang membahas tentang hukum segala macam nggak ada seperti murid Ustaz kalau itu keras banget. Makanya. Tapi kalau dengerin dari Ustadz, makanya itu juga nasihat dari Ustadz dekat sama ulama. Ustadz, jangan jauh dari ulama. Itu tuh penting banget. Jadi curhatnya, minta pendapat, baiknya memang ke Ustadz karena sudut pandangnya akan lebih berpengalaman, lebih luas Ustadz ya. Jadi mungkin kalau saran benar tadi kata Ustadz, teman itu benar-benar pengaruhnya. Kadang-kadang juga nongkrong lagi sama teman,
secara lisan berubah lagi Ustaz. Biasa. Nggak sengaja. Gampang ke warnanya. Ke bawah lagi pulang-pulang. Aduh, tobat lagi. Tapi kadang diusahakan juga sekarang berkumpulnya seperti Ustaz bilang tadi, lembut, yang disampaikan agama Ustaz ya, ya. Kurang lebih seperti itu sih Ustaz. Ya, ya intinya sih Ana memberikan teori ke antum dan teman yang melakukan hijrah pun mempertontonkan itu ya, artinya yang namanya hijrah itu perlu 4 hal tadi. Belajar. Ya, perlu yang kedua dekat sama ustadz, syukur dekat sama ulama. Karena nggak semua ustadz itu ulama, tapi setiap ulama dipastikan keustadannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu yang paling penting apa? Jauhkan syubhat. Makan minum yang nggak jelas jauhin sudah. Kalau perlu kita berpikir bagaimana semuanya halal, nggak ada yang syubhat. Walaupun di Islam syubhat itu halal, menjauhkannya baik. Ya. Dan yang terpenting almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Nah, ya teman-teman yang baik kayak gini jangan sampai kita nggak silaturahmi nih. Diatur momentum yang tepat buat kita ketemu lagi nanti insyaallah ya. Barakallahu fiik. Taib. Baik, mau Ki, hatur nuhun, tetapi tepat karena saya kita akan dokumentasi bareng ya. Masya Allah. Mang Kiki, hatur nuhun pisan ya. Ini kita akan closing sesi formalnya ya. Habis ini kita lanjut kopi ya insya Allah. Baik. Terima kasih banyak Mang Kiki, teman-teman STC, Mudreker, kemudian juga MPH, saudara Gon, Masya Allah semangat teman-teman sekalian, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan nih, Ustaz ya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Kudu dicas Mangnya, aduh merasa lobet pisan, kemarin kita lama gak ketemu ya, Masya Allah. Baik, saudara mudahkan. Pada beli kopi, salam ke masuk ini. Ada apa maksudnya ya? Oke, biasa kokolotan di belakang ya, Masya Allah. Baik, teman sekalian, jazakumullah khair ya. Semoga membalas kebaikan, Barakallah. semoga kebaikan yang banyak. Ustaz hatur nuhun, semuanya. Tetap kontak, ada apa-apa kita saling tutup informasi tadi kan ya. Dan juga tadi udah dikasih info, mudah-mudahan kalau ketika Ustaz nanti mulai di daerah kita akan infokan yang mungkin baru bisa kabari teman-teman di sana untuk bisa kumpul ya. Semoga kita terus terus kebaikan. Hatur nuhun pisan dan kita akan tutup dengan membaca doa penutup majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.